Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maliki yaumiddin. Qaliki sayyin fil alamin. Wa tabi'i ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah memberikan kita alladzi ja'ala lakumul ardo firasya wa samaa binan, yang artinya ialah yang telah memberikan kita langit sebagai atapan, bumi sebagai hamparan. Bumi di siang hari dipijak untuk mencari rezeki, malam di malam hari ditiduri untuk beristirahat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban manusia untuk mensyukurinya. Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia mensyukurilah nikmat Allah. Seperti dikatakan dalam Al-Quran. Wa idna robakum la'in sakartum la'ajidanakum wa'in kafartum inna adabillah sadid. Yang artinya, tak kala Tuhanmu mensyukuri nikmatku, sesungguhnya apabila engkau mensyukuri nikmatku, aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, apabila engkau tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka kita sebagai umat Islam haruslah mensyukuri nikmat Allah. Kebanyakan umat Islam, umat-umat lainnya tidak mensyukuri nikmat Allah. Sepertinya contohnya orang kaya yang mempunyai uang banyak, tetapi dia tidak sholat. Disitulah tandanya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam, orang Muslim, kita harus sering mensyukuri nikmat Allah. Kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Allah telah memberikan kita bumi sebagai pijakan. Allah telah memberikan kita mata untuk melihat, untuk mencari rezeki, untuk menafkahi keluarga. Tapi kebanyakan orang hanya sewenang-wenang, tidak mensyukuri nikmatnya. Sudah jelas Allah berkata, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Maka dari itu, kita harus mensyukuri nikmat Allah agar kita ditambahkan nikmat kepadanya. Kepada kita, rezeki kepada kita. Janganlah engkau tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah juga berkata, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Tidak terhingga azabnya Allah. Tidak ada yang mengetahui azabnya Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus menghindari azab-azab Allah. Sudah diketahui bencana alam. Bencana apa? Itu karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Banyak manusia di dunia ini yang sewenang-wenang melanggar apa itu nama nikmat, apa itu kebersyukuran. Maka dari itu, banyaklah beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah dengan cara dari hati turun ke hati, dari mata turun ke lisan. Bacalah istighfar itu dengan lisan, diterapkan di hati. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah banyak dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima maaf kita, akan menerima tobat kita. Sungguh mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ia telah memberikan nikmat kepada kita. Sehingga hal besar apapun ketika kita meminta maaf, insya Allah Allah akan memaafkannya. Jadi, kita sebagai umat muslim, jangan lupa apa namanya bersyukur, apa namanya istighfar, apa namanya mengingat masalah. Istighfar juga ketika kita beristighfar sambil dihayati. Apa masalah kita, apa kesalahan kita, dihayatilah oleh lisan. Meram. Berdoa kepada Allah, ya Rob, maafkanlah hambamu ini. Sungguh engkau sangat mulia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada umat manusia. Tetapi maafkanlah hambamu yang sering lalai untuk mensyukuri nikmatmu. Tetapi
Kita sebagai umat muslim, jangan lupa juga ketika kita mempunyai rezeki, bersedekahlah kepada manusia yang tidak mempunyainya. Manusia yang di jalanan, banyak manusia yang di jalanan tidak mensyukuri. Manusia yang di jalanan seperti orang yang gelandangan mencari reruntuhan buat dijual, buat didaur ulang. Kita sebagai manusia yang insya Allah mampu, insya Allah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah yang Allah berikan nikmat kepada kita beribu-ribu. Maka dari itu, kita sebagai orang yang bisa mencari nafkah dengan sebenarnya, kasihlah kepada anak yatim. Kasihlah rezeki itu ke orang-orang yang tidak bisa mensyukurinya, kepada orang-orang yang di jalanan. Karena apa? Nikmat Allah itu akan menambah lebih banyak kepada kita apabila kita bersedekah. Jadi, selain mensyukuri nikmat Allah, selain beristighfar, kita juga harus banyak bersedekah. Karena amal kita akan dihitung di padang mahsyar nanti. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Allah itu mencintai orang-orang yang berminta maaf kepadanya, memohon maaf kepadanya. Allah sangat menerima, Allah sangat mencintainya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dekati yang benar, jauhi yang salah, jauhi larangannya. Allah telah memberikan kita nikmat. Kita harus bisa mensyukurinya. Sehari-hari kita harus tahu apa yang namanya keragaman nikmat. Kita bisa makan saja di rumah, itu udahlah nikmat. Janganlah kita berkata, saya seperti ini. Karena apa? Kamu makan misalnya, ada orang yang makan hanya sesuap nasi, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah masih sayang kepada kita. Allah tidak akan membenci manusia. Allah tidak akan membenci umatnya. Selain itu, kita juga harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mencintai orang atau manusia yang berdoa kepadanya dan Allah akan menerima lapang hati, lapang dada. Meskipun kita dilahirkan oleh seorang ibu, kita harus bersyukur juga karena telah mempunyai ibu, kita telah mempunyai orang tua. Ridhonya Allah itu ada di orang tua kita. Maka dari itu, memintalah ridho kepada Allah dan memintalah ridho kepada orang tua kita. Jalannya sukses ada di orang tua kita dan ada di kita juga. Sukses itu bukan karena prestasi, bukan karena ilustrasi, tapi karena kita diri sendiri. Harus menjadi diri sendiri, harus menjadi pribadi yang kuat. Syukurilah nikmat Allah. Kita bisa sekolah, bisa makan, bisa minum, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurilah nikmat itu. Meminta maaflah kita kepada Allah. Karena kita sebagai umat muslim banyak dosa kepada Allah. Maka dari itu, kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu cerita di dalam kisah Nabi yang bernama Khotob. Khotob itu di waktu itu sangat sakit sampai ia tidak bisa bangun sama sekali. Saking lumpuhnya. Tetapi beberapa saat karena istrinya mendoakannya, karena ibunya mendoakannya, dia jatuh, dia bangun, dia bangkit kembali. Tapi dia tidak mensyukuri nikmat itu, tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia berjalan menyusuri padang dan dia meminum khamr. Setelah minum khamr, dia pulang melewati lembah-lembah. Ternyata di padang itu ada seorang perempuan, seorang gadis yang sedang memetik kurma. Dia menggodanya, dia melecehkannya. Setelah 2 bulan kemudian, dia telah makan. Dia datang ke rumahnya, ke rumah Khotob, ingin menanyakannya, anak di kandungan ini siapa yang akan bertanggung jawab? Ternyata Khotob tidak mengakuinya. Setelah itu, ayahnya datang kepada Khotob. Wahai Khotob, apakah engkau telah melecehkan perempuan? Khotob tidak jujur. Lalu, setelah lama kemudian, ayahnya berdiskusi dengan temannya.
Ayahnya berjanji, aku akan membunuhnya karena dia akan disiksa di neraka. Terus Khotob dibawa ke sebuah tempat dan bersama teman-temannya. Setelah itu, ayahnya menanyakan kembali, apakah engkau membuat maksiat? Kata Khotobnya, enggak ya ayah. Ya ayahanda, saya tidak melakukannya. Mungkin ia berkata itu sedang mabuk. Jadi dia tidak sadarkan diri. Setelah itu, ayahnya memanggil Julal. Ya Julal, sini engkau, ambil cambukmu, cambuklah anakku 10 kali. Di situ anaknya masih tidak ngaku. Sampai 90 kali dia berjanji, apabila saya meninggal di tempat ini, saya ingin husnul khotimah. Kata ayahnya, anakku, apabila engkau benar-benar tidak melakukannya, semoga engkau husnul khotimah. Tapi ketika engkau mati, semoga engkau tidak disiksa di api neraka. Setelah ditambah 10 kali cambukan, sampai darah pun mengalir di dadanya, di punggungnya, di kepalanya. Ia mati di tempat dan ayahnya berjanji, ya Allah, ayahnya berdoa kepada Allah, apabila anakku meninggal, janganlah engkau tidak memaafkannya, maafkanlah anakku ya Allah. Setelah itu, karena apa? Temannya pun datang. Nabi Muhammad SAW datang. Kenapa anakmu ini? Ya Rasul, maafkanlah anak hamba. Karena anak hamba telah berbuat maksiat. Kata Rasul, berdoalah engkau. Sebagai orang tua, berdoalah. Karena ridho Allah ada di tangan orang tua. Maka dari itu, sebagai orang tua yang mempunyai anaknya, doakanlah anaknya yang sedang mencari ilmu. Karena ridhonya Allah ada di tangan orang tua. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.